Perkenalkan, nama saya Enyuman VPK, NPM 233120003 dari kelas IF23C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu CSS. CSS atau Cascading Style Sheet adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen-elemen pada halaman web. CSS bekerja sama dengan HTML yang digunakan untuk menentukan struktur dan isi sebuah website. Dengan CSS, pengembang web dapat mengubah warna, font, ukuran, margin, padding, posisi elemen, dan efek lainnya agar halaman terlihat menarik dan responsif di berbagai perangkat. Selanjutnya, fungsi CSS. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi CSS. Yang pertama, memisahkan konten dan desain. CSS memungkinkan pengembang untuk memisahkan struktur HTML dari elemen gaya sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Yang kedua, meningkatkan konsistensi. CSS memungkinkan penggunaan aturan yang sama untuk beberapa halaman web, menciptakan tampilan yang konsisten. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan CSS, situs web dapat dioptimalkan untuk perangkat yang berbeda, seperti desktop, tablet, dan smartphone. Lalu yang keempat, mengurangi ukuran file. CSS membantu mengurangi ukuran file HTML dengan menghilangkan inline styling. Selanjutnya, contoh CSS dalam dunia nyata, seperti dalam website ataupun aplikasi yang sering kita lihat sehari-hari. CSS memungkinkan pengembang untuk mengubah warna teks dan latar belakang, seperti menggunakan warna cerah untuk menarik perhatian pengguna atau warna lembut untuk menciptakan kesan yang profesional. Contohnya, seperti menggunakan warna biru pada tombol submit untuk menarik perhatian pengguna, atau menambahkan warna latar belakang abu-abu terang pada formulir kontak untuk membedakan dari bagian lain. Lalu yang kedua, mengatur tipografi. CSS membantu mengatur jenis font, ukuran, ketebalan, tinggi baris, dan jarak antar huruf, memberikan tampilan yang rapi dan menarik. Contohnya, menggunakan font serif seperti Times New Roman untuk artikel formal, atau mengatur ukuran font yang lebih besar untuk heading dan ukuran yang lebih kecil untuk isi paragraf. Lalu yang ketiga, membuat layout halaman. Dengan properti seperti flexbox dan grid, CSS membantu menciptakan tata letak halaman yang dinamis dan responsif. Contohnya, membuat menu navigasi horizontal dengan ruang antara menu yang merata, atau membagi halaman menjadi dua kolom, satu untuk konten utama dan satu untuk sidebar. Lalu yang keempat, menambahkan animasi dan transisi. CSS dapat digunakan untuk membuat animasi atau transisi yang halus, seperti memudar atau memperbesar elemen ketika pengguna mengarahkan kursor ke atasnya. Contohnya, membuat tombol berubah warna secara perlahan saat disentuh, atau menambahkan efek meluncur pada drop-down menu. Lalu yang selanjutnya, jenis-jenis CSS. Yang pertama, inline CSS, yaitu gaya yang ditulis langsung pada elemen HTML. Kelebihannya, cepat untuk pengaturan kecil, kekurangannya sulit dikelola dalam proyek besar. Lalu yang kedua itu ada internal CSS, gaya ditulis dalam text style di bagian head dokumen HTML. Kelebihannya, cocok untuk halaman tunggal dengan kebutuhan gaya spesifik. Kekurangannya, tidak efisien jika digunakan untuk beberapa halaman. Lalu yang terakhir itu ada external CSS, gaya ditulis dalam file terpisah
dengan ekstensi .css dan dihubungkan ke HTML menggunakan tag line. Kelebihan dapat digunakan di beberapa halaman sehingga efisien, lalu kekurangannya membutuhkan pengunduhan file tambahan yang dapat memperlambat waktu muat jika tidak dioptimalkan. Baik, jadi kesimpulannya, dengan CSS, situs web dapat dirancang lebih menarik, profesional, dan mudah diakses di berbagai perangkat. Penggunaan CSS secara efektif akan meningkatkan pengalaman pengguna dalam membuat pengelolaan proyek web lebih efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih.